Juah-juah, Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan hari Sabtu di tanggal 12 November 2022. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika hidup dan karya kita bermanfaat untuk sesama. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah dalam Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkat kehidupan yang Tuhan nyatakan menjadikan kami bersukacita menjalani hari-hari hidup kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan Matius 6 ayat 14. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu juga. Saudara, dalam nama Tuhan, manisnya hidup tidak tergantung dari banyaknya kamu bahagia, melainkan seberapa banyak kita bersyukur. Ricky Jackson mendekam dalam penjara selama 40 tahun. Jackson dan dua temannya ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap orang penagih hutang di sebuah toko di Ohio. Dasar penahanan mereka adalah pengakuan saksi mata Eddie Vernon. Belakangan baru terungkap bahwa kesaksiannya adalah palsu. Rasa bersalah makin besar dalam diri Vernon, hingga akhirnya ia mengaku pada seorang pastor bahwa ia telah berbohong pada polisi, jaksa, juga para juri di pengadilan. Atas dukungan sang pastor, Vernon kembali menarik kesaksiannya. Jackson dan dua temannya menjadi bebas. Suatu hari secara tak sengaja, Ricky, Jackson, dan Vernon bertemu. Vernon lega bukan kepalang, karena Jackson memeluk dan menghibur Vernon yang berurai air mata. Dia berkata, tidak apa-apa saudara, aku sudah memaafkanmu. Dan aku berada di sini untuk menyampaikannya langsung padamu. Mengampuni merupakan suatu kesempatan untuk memulihkan hubungan. Tidak ada jalan lain untuk memulihkan hubungan yang sudah rusak kecuali dengan pengampunan. Saudara, dalam nama Tuhan, tidak ada cara menjadi baik secara instan. Segala sesuatu di dunia melalui proses, termasuk bagaimana memperbaiki diri menuju hidup lebih baik. Manusia bukanlah mesin yang bisa sekali klik kembali kepada semula. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua sama seperti kita, sering melakukan kesalahan dan sering mengalami kegagalan. Tetapi kita masih diberi waktu untuk belajar menjadi lebih baik. Misalnya tak sengaja menyenggol orang lain dan menumpahkan kopi di bajunya, atau mendorong orang lain, atau memelototi orang lain dengan sinis karena menghalangi jalan kita, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau justru orang lain yang memperlakukan kesalahan kepada kita? Apakah mampu membuat hati kita menjadi terluka? Belajarlah untuk mengasihi dan mengampuni. Bila tidak, maka sebagian dari energi kita akan terjebak dalam kebencian, kemarahan, ataupun hidup dalam penderitaan. Hal ini sama seperti naik sepeda dengan menekan rem. Tentunya akan memperlambat, bahkan membuat sulit untuk bergerak maju. Memang orang yang terus mengampuni dapat dicap sebagai orang bodoh, orang lemah. Sebab orang selalu berkata, orang yang bersalah itu harus diadili, dihukum, bahkan dilawan. Secara manusia kita dapat berkata demikian. Namun karena kuasa Allah tinggal dan diam dalam diri kita, maka kita dapat mengatakan, aku akan terus mengampunimu. Milikilah hati dan cara hidup seperti Yesus, maka kita akan beroleh kemenangan dan sukacita dalam setiap langkah di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Amin. Nyanyian rohani kita, kalau ku hidup bagimu. Menjuah-juah, salam sehat, Tuhan memberkati.